Jadi larungan itu harus tahu, itu hanya jadi hanya memohon berkah. Memohon berkah tergantung siapa yang kasih berkah. Beda dengan pesugihan. Kalau mau persentase tinggi, pesugihan. Nah, tapi saya bukan saya. Iya, bukan pesugihan kan ya? Iya, bukan. Memohon berkah. Yang mau ngasih berkah ngasih nggak? Iya. Tergantung gitu. Untuk tingkat keberhasilan kita nggak bisa menentukan. Tergantung yang punya berkah. Iya. Iya. Terus juga ada yang tanya, ini apa enggak termasuk pesugihan? Kok pakai acara bawa ini sesaji begini, begini gitu? Enggak, kalau pesugihan itu biasa berhubungan dengan adanya sembelihan atau korban darah. Baik binatang yang disembelih atau binatang yang apa, itu baru ada ikatan janji. Kalau tidak ada, bukan termasuk pesugihan. Kalau hanya cuma bawa bunga aja. Tidak, bunga itu kan udah saya jelasin, itu perlambangan hati. Perlambangan hati ya? Tujuan. Nggak ada kontrak, nanti ada efeknya gini, kalau ada tumbalnya begini, kan banyak yang tanya ketakutan itu. Wong juga dijawab enggaknya kan kita nggak tahu, karena kan memohon berkah. Kalau dikasih berkah dikasih, kalau tidak tidak. Karena ini masuknya pemohonan berkah, bukan pesugihan. Bukan pesugihan. Ya, kalau pesugihan itu pasti karena ada bayarannya, ada ini, tapi bukan di kami, di tempat lain. Untuk Kanjeng Budi sendiri kan tidak menerima untuk yang mencari pesugihan ya. Nggak boleh, nanti keraton kena tegur total ya. Dan dari keraton Kidul pun nggak boleh saya, nggak diizinkan soal itu. Oke. Terus gini, ini ada sedikit pertanyaan saya mewakili dari pemirsa ini. Apakah Kanjeng Budi juga bersedia menangani korban yang kena santet, kena teluh, kena sihir gitu? Oh, kalau yang datang-datang ini ada sih rata-rata. Ya tergantung. Ada kalau santet, oke, kalau bisa kita bantu, kita kan berusaha semua. Nanti kalau kena pesugihan tuh saya masih tanya dulu, karena perjanjiannya bagaimana gitu sama goibnya. Tidak bisa langsung mata itu. Oh, nanti bisa tadi diputus. Oh, kalau goibnya sudah ngomong, kalau ada perjanjiannya itu bagaimana, kalau enggak bisa, karena Gusti tidak izinin kita ikut campur kecuali sesuatu memang Gusti izinin gitu, kalau untuk pesugihan. Oke. Terus Bu, kalau seperti yang korban yang kena santet tadi itu harus dibawa ke sini atau bisa jarak jauh untuk penanganan? Harus datang. Harus datang? Iya, karena ada banyak hal yang harus diperiksa. Medis dulu, baru ilmiah. Oh, betul, ya. Oke, saya lanjutkan lagi ini. Tentang proses masuknya santet ini ke manusia. Iya. Ini kan banyak yang pasien yang kena santet. Iya. Terus untuk antisipasi, mungkin dari Kanjeng Budi bisa memberikan tips bagi seseorang agar mungkin bisa membentengi, menjaga dari serangan kayak gitu gimana? Jadi kalau dia beragama, maksudnya dalam keagama Islam, harusnya kalau dia sholatnya benar, itu tidak bisa disantet. Kalau sholatnya benar ini kan masih butuh penjelasan yang agak panjang ya? Iya, karena sholatnya itu harus benar-benar dilandasin dengan hatinya, tindakannya, dan yang dilakukan sholat yang benar-benar diterima, itu nggak bakal bisa disantet. Gitu. Terus orang kalau ada cahaya Gusti dalam dirinya, bagaimana mau nyantetnya? Makhluknya takut. Gitu. Kemarin saya sempat ketemu ada praktisi spiritual yang katanya kalau untuk masalah urusan santet menyantet itu harus memakai jin dari Islam. Waktu jin liar nggak bisa. Oh, jin liar bisa? Bisa. Lanjut. Terus, oke. Ini berhubungan dengan orang yang misalnya tadi kan yang harus rajin sholat toh. Terus untuk misalnya orang yang nggak punya agama gitu kayak gitu gimana? Kalau nggak punya agama, dia dituntut dari kitab hati, namanya kitab hati. Jadi kalau dia melakukan yang di hatinya baik, itu akan terlindungi. Tapi kalau dia melakukan di hatinya tidak baik, ya dia bisa lepas dari perlindungan itu. Jadi perlindungan Tuhan itu ada di saat hati manusia tuh melakukan sesuatu yang baik, itu muncul. Makanya ada orang yang baik hati, memang benar-benar baik, yaitu dia terlindung sendiri. Goib tidak bisa dekat. Kalau dalam konsep Jawa kan, keilmuan Jawa itu kan kita mengenal seluruh papat, katanya yang selalu
menjaga, mendampingi. Kalau menurut Kanjeng Budi, apakah orang yang istilahnya lagu Jawa itu tetap otomatis nanti akan bisa terhindar dari korban-korban serangan santet kayak gitu? Karena sudah dilindungi dari sedulurnya tadi. Ya kalau itu beradu kuat mana makhluknya atau sedulurnya, itu tetap balik beradu. Kalau dia misalnya punya kemampuan sedulur papat, kalau kekuatan yang datang lebih besar ya, kalau lebih kuat dari itu ya tetap kena. Gitu. Oh gitu. Karena kekuatan itu tetap yang tertinggi cahaya, baru nggak bisa. Gitu. Kalau ngomong yang kekuatan tertinggi itu cahaya kan berarti konotasinya kan berarti Tuhanan lagi. Iya, bukan ketuhanan, maksudnya Gusti. Iya, Gusti. Terus kan untuk metode orang yang berbuat sihir itu kan jauh dari arah ke sana. Tapi kenapa kok sepertinya Gusti kan cenderung mengiyakan saja, gitu ya? Iya kan terjadinya santet ini ada, lihat dulu sebab akibat. Orang kecewa aja baru ke dukun. Nah, Orang ini mungkin nyakitin dia baru ke dukun. Atau dia iri, dia baru pasti ada sebab akibat. iya, iya. Jadi kalau kita lakunya bagus ya nggak bakal disantet orang. Begitu. Tapi kan ada juga dalam dunia ini kan ada ini dari beberapa yang tanya ke saya. Ketika dia dalam suatu perusahaan, dia karyawan, pegawai di situ, dia kan mendapatkan karir yang sangat cepat, karir pekerjaannya. Dia lakukan dengan baik, setulus hati, nggak pakai istilahnya mencari muka, Iya. gitu. Tapi tetap aja ada dari rekan-rekan kerjanya yang ingin menjatuhkan dengan cara kayak gitu. Berarti kan meskipun orang berbuat baik kan tetap aja punya potensi kayak itu. Ya maksud saya itu masuk dalam sebab akibat. Karena dia menonjol di perusahaannya itu, muncullah akibat ini tadi. Tetap masuk dalam lingkaran sebab akibat. Tidak ada yang tanpa sebab akibat. Berarti memang bukan patokan ya, kalau itu orang baik, ya tetap aja bisa berarti. Iya, karena baik ada karma baik, ada baik karma nggak baik bisa muncul. Jadi baik itu relatif toh. Jadi sebab akibat itu yang terpenting. Jadi karena dia menonjol di kantor lebih dekat sama bos, gaji lebih tinggi, marahlah yang ini. Pasti mereka akan lakukan hal produknya. Tapi jangan salah, nyantet itu nggak gratis, mahal biayanya. Jadi orang itu harus benar-benar gimana baru berani ngeluarin dana sebesar itu. Besar loh biaya itu, mana ada 15 juta lebih. Lebih dari 15 Tapi juta. nyantet nyembuhin orang ngasih seenak perut gitu nah. Tapi nyantet itu mahal. Makanya kalau orang nyantet itu memang dukun mana mau kerja kalau nggak dibayar gitu. Karena dia ngeluarin daya upaya besar, resikonya besar. Kalau untuk nyawa lebih mahal lagi bayarnya. Seperti itu. Makanya kadang-kadang dunia ini aneh. Kalau orang sembuh kadang-kadang ngasih 50.000 ke orang. Padahal untuk pembebasan itu tuh orang yang nyantet aja keluar duit lebih banyak. Gitu. Tidak seimbang pertukaran energinya, ya. Biasanya terjadi gitu, makanya dukun-dukun pada ngeluh gitu. Iya, tapi biasa kena lagi kalau kasih pesanannya cuma sedikit, biasa Ya, kena biasanya lagi. kalau orang yang nolongnya enggak, akhirnya muncul kelas hatinya berat, memang bisa Kena lagi. terjadi ya. Oke. Bahkan juga tempo hari saya ada yang tanya ini, Kanjeng Budi apa bisa? Ini saya punya pabrik begini-begini, tapi sepertinya ada gangguan yang sering terjadi, kecelakaan kerja kayak gitu. Apakah bisa dibantu atau ditolong dengan Kanjeng Budi gitu? Biasanya harus yang punya usahanya, karena itu mungkin ada perjanjian tertentu mereka tuh. Jangan yang pegawainya nggak bisa, karena Iya, yang punya maksudnya. oh ya bisa, selama dia nggak buat perjanjian. Enggak ada Oh perjanjian. bisa. Itu biasanya metodenya Kanjeng Budi kayak apa? Metodenya tuh yaitu mau nggak mau Harus nanti ke tempat Kanjeng Budi itu. harus ke sana. Iya. Oh, gitu ya. Karena kan kita harus tahu dulu penyebabnya itu akibat dari apa. Apakah tempat itu ataukah efek dari luar. Ini nggak bisa jarak jauh nanti ya, konsultasinya itu nggak bisa ya. Ya. Harus Kanjeng Budi diundang nanti ke lokasi itu. Kalau untuk ngecek doang bisa, tapi kalau untuk actionnya harus ke sana. Harus diundang ke lokasi itu. Iya, lokasi. Oke, mungkin ini untuk yang terakhir ini. Ini tetap masih ada yang tanya juga terkait dia mau terlilit hutang, dia mau jual asetnya, dia kesulitan, dia mau jual tanah atau sawah gitu. Nah, dia juga tanya, apa bisa juga minta bantuan Kanjeng Budi kalau untuk misalnya ini biar cepat laku, mau jual ini gitu. Kalau saya nanti nolongnya tuh di kasusnya, maksudnya untuk hutangnya. Nanti soal itu belakangan. Jadi kalau orang udah kena hutang, itu orang masuk dalam kutub.
Nanti gali lubang dan akhirnya kehancuran. Maksudnya kena kutuk itu gimana? Kutuk, utang itu menyebabkan sebuah kutukan ikatan. Gali lubang terus kehancuran. Jadi itu suatu habit atau apa, dia harus membayar karma untuk melewati proses kayak itu? Harus pembersihan, sama pembersihan karma. Karena utang itu menimbulkan, utang dan piutang itu menimbulkan karma, kutukan. Piutang, Anda akan berhak atas untuk yang orang itu dapat, rezeki akan naik Anda. Jadi utang menyebabkan Anda dapat dari kutukan yang berikutnya. Dari lubang ke lubang biasanya kehancuran ujungnya kalau utang. Kalau untuk penanganan pada kasus kayak itu kan yang Budi biasanya dalam pembersihan karma itu butuh waktu berapa lama? Ya kan biasanya yang datang tuh rata-rata itu kasusnya. Nggak, maksud saya ketika pasien itu datang ke sini, misalnya saya, apakah bisa langsung hari itu juga nanti akan si clear? Biasa yang banyak Atau datang. nanti perlu datang 2-3 kali Nah, lagi? biasanya yang pasien datang belakangan ini kan kasusnya ini dalam 1 jam itu bisa diberesin. Hanya cukup 1 kali aja ya, nggak Iya. perlu nanti datang 2 kali, 3 kali gitu. Iya. Jadi saya tuh membersihkan kutukan utang, karma utangnya, tetap abis itu dia melangkah untuk bekerja. Begitu dia untuk menyelesaikan pembayarannya, tapi yang penting kutukannya dihilangkan. Kalau kutukan itu dihilangkan, tidak ada jalan untuk dia nanti membayar utang itu. Karena energi negatif tadi menutupi datangnya rezeki, menutupi datangnya berkah rezeki atas usahanya dia. Jadi makin terpuruklah dia. Nah, kita bersihkan kutuk itu, munculkan energi positif yang baru dalam tubuhnya, mendatangkanlah usaha rezeki yang buat dia untuk membayar utang dia tadi. Berarti nanti dia akan terbuka jalan begitu mudah gitu. Jalan rezekinya terbuka. Tiba-tiba omset perusahaannya tambah besar, Iya. banyak orderan. Iya. Kalau energi positif muncul di tubuh orang, itu rezeki datang. Karena energi positif datang kepada orang yang memiliki energi positif. Kalau alam, kalau paksaan beda lagi. Tapi bisa dicas, pakai istilahnya dikasih batuan dari seseorang itu bisa ya. Bisa, biasanya kan kalau saya biasanya yang kasus belakangan ini datang tuh, saya bersihkan dulu kutuknya, habis itu saya bersihkan batinnya, saya suruh lakukan itu, baru didoakan untuk kedepannya, baru suruh dia pulang. Begitu. Oke. Jadi orang kalau udah dibuang energi negatifnya tuh akan ada terjadi perbedaan hidupnya, hidupnya lebih ringan, lebih enak, lebih berpikirnya enak untuk bekerja gitu. Oke, saya ingat ini, terakhir ini, Ya. terakhir ini. Ya. Memang juga banyak ini, bukan 1, 2, puluhan atau mungkin ratusan yang tanya. Saya mau belajar Maraga Sukma sama Kanjeng Budi, saya mau belajar ini. Saya sudah kasih penjelasan kalau untuk yang ilmu satu ini tidak mudah, tidak sembarang orang gitu. Nah, mungkin dalam kesempatan ini Kanjeng Budi menjelaskan lagi biar nanti nggak ada lagi yang pertanyaan yang sama kayak gitu. Jadi untuk Raga Sukma saya nggak ngajar, karena nanti istilahnya Raga Sukma itu sebenarnya orang tuh sebenarnya bisa sendiri nanti kalau perangkat tertentunya dibangkitin. Jadi misalnya perangkat yang di jantung dibangkitin, biasa rahasia Raga Sukma itu akan muncul sendiri. Jadi saya tidak mau ngajar seperti itu karena kebetulan saya ini tidak mau banget masuk dalam karma lagi baru dalam Raga Sukma ini gitu. Nah, jadi lebih baik nanti saya bangkitin perangkat tertentu untuk Raga Sukma itu bisa, tapi Raga Sukma saya tidak mau ngajarin. Karena Raga Sukma diajarin orang yang nggak punya energi, nanti dia pasti keluar ditangkap sama goib, kurang seon nanti dia. Iya. Jadi masalah jadi Bisa ODGJ ya, Bu, ya. iya begitu.